pun. Nah, iki pelajaran yang selanjutnya nggih. Bahas terusane wingi bahas kalam karo nggih, kalim, kalimah. Nah, ning kene ya di sini yang perlu nggih sampean pahami nggih, al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Yang namanya kalam adalah susunan lafaz yang tersusun yang berfaedah dan disengaja. Nah, kita nanti akan membahas satu persatu kalimah. Ya, contoh tadi al-kalam, kok ini bisa disebut mubtada? Ya, huwa ini kalimah apa nggih? Di situ kok bisa dikatakan huwa? Ya. Nanti ada al-lafat ini kok bisa terkibnya jadi khobar. Yang kita perlu bahas nggih. Nah, untuk al-kalam sendiri ini nggih, di situ termasuk kategori kalimah isim. Yang mana ciri-ciri kalimah isim diantaranya adalah di situ kemasukan al. Ya, untuk ciri-cirinya di situ ada 3. 1 kemasukan al, tanwin, dan huruf jar. Huruf jar itu ada berapa? 13. Ya, di jurumnya sudah ada masuk agak huruf al-jari wa yamin ila akhirih. Ya. Kemudian ya, kita bahas di sini al-kalam terkibnya dari mubtada. Mubtada ini dibagi menjadi 2 ya. Ada yang mudmar, ada yang dhamir. Untuk yang mudmar contohnya di situ ana, nahnu, okay. Terus wa, ya, dan seterusnya. Okay. Untuk yang dhamir jelas, contohnya zaitun qaimun, ya jelas itu mubtadanya jelas. Kemudian untuk huwa ini ya menjadi kalimah isim. Isim apa? Isim dhamir. Dhamir. Lah, isim dhamir ini dibagi menjadi 2 ya. Ada yang mustatir, ada yang baris. Okay. Untuk dhamir mustatir okay, ini sudah jelas ya. Di situ dhamir yang bermakna huwa, atau contoh dari mustatir adalah huwa. Ya. Kemudian yang baris, kalau yang baris ini ada perinciannya, dibagi menjadi 3 ya. Di situ ada yang dhamir rafa' mutasil, ada yang nasab mutasil, ada yang dhamir jar mutasil. Untuk yang rafa' dan nasab ini nanti masuk di kalimah isim dan fi'il. Untuk yang jar khusus di kalimah isim. Nah, kemudian dhamir baris ini dibagi lagi menjadi 2. Oh, ini dulu ya. Dibagi menjadi munfasil dan mutasil. Untuk yang dhamir rafa' ini, nasab, jar ini nanti masuknya di mutasil. Ada 3 pembagiannya. Untuk yang munfasil ini dibagi menjadi 2. Ada yang tingkah rafa' dan nasab. Contoh yang rafa' yaitu huwa, huma, hiya, hum, dan seterusnya. Untuk yang nasab iya ya, iyaka, iyana, iya, dan seterusnya. Ya. Nah, terpaham ya? Nah, terus yang dinamakan mubtada adalah al-ismu al-marfu'u al-ari anil awamili lafdi, isim yang dibaca rafa' yang sepi dari amil-amil lafaz. Okay. Terus mubtada ini kan dibagi menjadi 2, ada mudmar, ada yang dhamir. Kalau yang dhamir yang jelas ya. Kemudian lanjut di ketika ada mubtada itu pasti kita membutuhkan yang namanya khobar. Ini nggak bisa dilepas ya. Ini satu ikatan ya, seperti Mbak Dewi dan Mas Rifan. Nah, Mas Rifan itu orangnya
dia ketika tidak ada Mbak Dewi dia susah, pusing. Nah gitu. Jadi butuh yang namanya apa? Mbak Dewi. Suatu ikatan, ada pensupport, ada cinta. Nah, ya. Ketika nggak ada cinta, nanti nggak kumpul. Nah ini gitu. Tadi dan khobar ini sejoli ya. Kayak kata Mas Nabil itu seperti cinta Romeo dan Juliet. Itu nggak bisa dipisahkan ya. Sampai kiamat pun mubtada dan khobar ini menyatu ya. Dan nanti ada kalanya khobar ini dibuang dan ada kalanya khobar ini di depan kan gitu. Nanti pembahasan selanjutnya di sini ya lebih fokus dulu untuk khobar ini dibagi lagi menjadi dua, ada mufrad dan ghairu mufrad. Ya. Untuk khobar ghairu mufrad ini dibagi menjadi 4. Ada jar majrur, dzaraf, fi'il fa'il, mubtada khobar. Untuk contohnya yang jar majrur apa? Zaitun fit dari. Untuk contoh jar majrur yaitu zaitun fit dari. Zaitun utawi kang Zaid fit dari iku tetep ing dalem omah. Ya. Untuk yang dzaraf contohnya zaitun indaka. Zaitun utawi kang Zaid indaka iku nonggon pinggirmu, nonggon ngersane sira. Untuk susunan fi'il dan fa'il nggih. Contohnya yang mriku napa? Zaitun koma abuhu. Zaitun abuhu. Zaitun utawi Zaid koma iku ngadeg sapa abuhu bapake Zaid. Ini susunan fi'il dan fa'il nggih, atau bisa dikatakan jumlah fi'liyah. Ya, susunan fi'il dan fa'il itu dinamakan jumlah fi'liyah. Ya. Untuk mubtada dan khobar contohnya adalah Zaitun jariyatuhu dahi batun. Zaitun utawi kang Zaid jariyatuhu iku utawi jariyahe Zaid dahi batun iku lunga. Susunan mubtada dan khobar nggih, atau bisa dikatakan jumlah ismiyah nggih. Ya. Di sini ada mubtada zaitun. Ya, di situ butuh khobar. Lah, ini jariyah Zaid iku lapo iku lunga. Nah, di sini ada susunan mubtada dan khobar. Nah, ini nanti ketika ada susunan seperti ini masuknya nanti di khobar yang ghairu mufrad. Paham ya? Untuk keterangan isim alam ya kemarin sudah ya, isim alam itu ada sahas dibagi menjadi 2, ada sahas dan jenis. Ya, untuk yang sahas lebih terkhusus ya kepada nama yang lebih umum Zaitun, Bakar, Muhammad, Zainab, Ahmad dan lain. Untuk yang jenis dibagi menjadi 2. Di situ ada yang mufrad, ada yang murakkab. Untuk yang mufrad ya, yang isim alam yang jenis yang di situ mufrad, contohnya Sumairun, Beirut ya. Untuk yang murakkab di situ dibagi menjadi 3, ada yang idhofi, isnadi dan majzi. Untuk yang murakkab idhofi contohnya Abu Ja'far, Abu Yazid ya. Banyak ya contoh-contoh. Untuk yang murakkab isnadi contohnya Ummul Muslimina, Al-Badr Thalek. Di situ disandarkan, nama itu disandarkan kepada biasanya kepada orang atau kepada suatu kaum ya. Abu termasuk ketika Abu Hurairah ya, nama Tokib Indofi. Terus yang masjid, untuk masjid contohnya Hadramaut, Ba'labaka, Sibawaihin. Nah, ini nama-nama terkait masjid ya. Paham ya? If'an fil ispus. Si kurang paham takok
Mboten sithik niku iki. Nah, iki wis lumayan akeh ya. Ya iki wis entuk ilmu akeh ya dieling-eling ya. Ilmu iki dieling-eling. Aja bar wis ditutup gak dibukane kitabe. Ya kadang dibuka diwaca. Nah, untuk lafal selanjutnya besok nggih. Sing pun wis ngantuk pun. Wis barokah. Amin. Al-Fatihah.